Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu di belakang terdengar suara saya? Terdengar? Ya kalau terdengar jempolnya naiknya boleh. Nah, jadi ibu sekalian ini saya banyak juga menemukan. Saya pernah tanya kepada satu tempat, siapa yang sudah buka sosial media hari ini semuanya terjemahkan? Siapa yang sudah buka Qurannya? Ada yang buka Qurannya seminggu lalu, ada yang setahun lalu, ada yang 2 tahun lalu. Jadi ada juga teman-teman kita di luar sana. Saya tahu di sini solehah semua insya Allah, ya, yang buka sosial medianya lebih banyak dan lebih sering dibanding dengan membuka Al-Qurannya. Dan memang pengguna Instagram khususnya di Indonesia ini teman-teman sekalian sekarang sudah mencapai 91 juta pengguna. Bahkan tidak hanya anak-anak muda yang menggunakan sosial media, ini mbah-mbah juga pakai sosial media. Bener gak? Ibu saya juga pakai sosial media. Nah, ketika kita membahas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah dalam penggunaan sosial media, yang pastinya dalam penggunaan sehari-hari, akhlak kita sehari-hari, itulah yang akan kita bahas pada hari ini teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa hidup kita sudah dikelilingi dengan dunia internet ya, dunia teknologi, terutama dalam hal ini sosial media. Ada adab-adab yang mau kita bahas pada hari ini. Beberapa poin-poin itu adalah yang pertama, teman-teman, nasihat buat diri saya, ketahuilah bahwa Islam menuntut kita untuk membagi waktu secara proporsional, berlaku dalam hal apapun. Saya ingin menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW, namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu punya seorang istri namanya Ummu Darda radhiyallahu anha. Suatu ketika sahabat Nabi yang lain namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Abu Darda dan melihat istrinya Abu Darda namanya Ummu Darda yang berpenampilan tidak terurus. Kemudian Salman ini bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau seperti ini?" Kata Ummu Darda, "Karena suamiku tidak berkeinginan terhadapku. Jadi istilahnya untuk apa saya berapi-rapi ya, berpenampilan baik, karena suami saya sudah sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi memikirkan istrinya." Lalu Salman Al-Farisi pun melihat apa yang dilakukan Abu Darda sehari-harinya. Ternyata Abu Darda setiap hari di siang hari selalu puasa terus-menerus. Malam hari qiyamul lail terus-menerus. Waktunya full untuk ibadah, tidak ada waktu untuk istri, tidak ada waktu untuk anak, tidak ada waktu untuk yang lain-lain. Maka Salman Al-Farisi pun teman-teman sekalian menasehati Abu Darda bahwa Allah memiliki hak atas diri kita untuk kita beribadah kepada Allah, betul. Tapi jangan lupa, istri kita punya hak, pasangan kita punya hak atas diri kita, anak-anak kita punya hak atas diri kita, diri kita sendiri pun punya hak, yaitu untuk kita beristirahat. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja. Bukan semuanya waktu itu dihabiskan untuk beribadah 24 jam. Ada waktu-waktunya. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atas dirimu yang engkau harus penuhi. Maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak dari kita teman-teman sekalian ketika sudah dengan gadgetnya lupa dengan yang lain-lain. Betul Bu? Banyak ya. Bahkan mohon izin, ada juga beberapa kejadian ibunya yang selalu dengan handphonenya sampai-sampai tidak tahu anaknya jatuh tenggelam di dalam kolam. Ada nggak begitu Bu? Ada. Ibunya main handphone terus sampai-sampai nggak tahu anaknya menyeberang di jalan dan kemudian qadarullah tertabrak. Atau ada juga ibunya dengan handphone terus-menerus, nggak lagi memperdulikan keadaan sekitar, nggak tahu anaknya jatuh dari eskalator. Atau ada kita yang selalu handphone terus sampai lupa bahwa ada hak suami atas diri kita. Ada rumah yang harus kita urusi, ya mungkin ada mbak-mbak bagi sebagian teman-teman yang punya asisten rumah tangga, tapi bukan berarti 24 jam harus dengan handphone terus. Abu Darda saja yang waktunya habis dengan ibadah ditegur oleh Rasulullah SAW, apalagi kita yang waktunya habis hanya untuk sekedar sosial media. Apa kata Rasulullah teman-teman sekalian? Kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat sehingga ditanya mengenai umurnya.
di mana dia menghabiskannya. Ilmunya dia amalkan untuk apa? Di mana dia amalkan ilmunya. Kemudian hartanya, bagaimana dia memperoleh hartanya dan kemana dia memberikan harta tersebut, dan mengenai tubuhnya di mana usahanya. Jadi waktu juga adalah bagian yang akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Teman-teman sekalian, waktumu itu 24 jam. Kenapa ada orang yang 24 jam itu bisa hafal 4 lembar Quran? Di pesantren tahfidz kami, ibu sekalian, pasukan hafal, itu satu hari minimal anak-anak tahfidz, anak-anak Quran ini menghafal itu 4 halaman, ya 4 halaman, 2 lembar. Bahkan ada yang menghafalkan sampai 7 halaman, Masya Allah, dalam waktu satu hari. Pertanyaannya, dalam waktu satu hari kita sudah ngapain aja? Alhamdulillah, saya yakin sebagian besar ibu-ibu di sini sangat produktif dengan waktunya. Tapi ada juga sebagian dari kita yang justru menjadi orang-orang yang begitu lalai. Ada waktu untuk ibadah kepada Allah, ada waktu untuk baca Quran setiap harinya, ada waktu kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain, betul. Ada waktu kita untuk suami, untuk anak-anak, ada waktu bagi wanita-wanita karir untuk bekerja. Semuanya dibagi dengan baik, Masya Allah. Itu orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi ada juga orang-orang di luar sana, atau mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, atau bahkan diri kita sendiri. Kita kenal dengan kaum rebahan, ya. Jadi kerjaannya rebahan, cuman nonton terus-menerus, menonton keberhasilan orang lain. Tapi di sini apalagi ibu-ibu IPMI dan ibu-ibu lainnya, insya Allah, ibu-ibu majelis ta'lim lainnya adalah ibu-ibu yang luar biasa produktif, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baginya. Hati-hati juga untuk anak-anak kita, atau untuk adik kita, atau bahkan untuk diri kita sendiri yang sudah mulai kecanduan dengan gadget. Terlebih anak-anak kita juga, ya Bu, yang muda-mudi ini hati-hati dengan gadget. Dia bisa, seperti yang kita tahu, dalam gadget ada apa-apapun yang bisa dia akses, yang bisa dia lihat. Jadi hati-hati, begitu pula dengan kita sendiri. Seorang muslim, tanda kebaikan bagi dirinya adalah dia menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya baginya. Mari kita simak perkataan Imam Syafi'i rahimahullah mengenai perkara waktu ini, teman-teman sekalian. Waktu ini hakikatnya apa? Dia terus berjalan dan dia tidak bisa kembali lagi. Betapa banyak diri kita yang menyesal setelah kita umur sekian ini. Kenapa dulu tidak menghabiskan masa muda dengan menghafal Quran? Kenapa dulu nggak menghabiskan masa muda dengan belajar agama, betul Bu? Kenapa dulu nggak menghabiskan masa muda dengan amal-amal salih? Ada beberapa orang yang ketika di usianya yang sekarang begitu menyesal karena begitu menyia-nyiakan waktu yang lalu. Memang sejatinya waktu tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan dan sangat cepat. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, teman-teman sekalian? Aku pernah bersama dengan seorang sufi dan aku mendapatkan pelajaran darinya 2 hal. Pertama, dia mengatakan, waktu adalah pedang. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu itu, maka dia yang akan memotong. Kalau kamu tidak memotong waktu, tidak memanfaatkan waktu, maka waktu yang akan menghabisimu. Kita bisa tanpa kita sadar berjam-jam melakukan hal-hal yang gak produktif. Padahal dalam waktu sejam itu kita bisa membaca 1 juz Al-Quran sebetulnya. Betul gak Bu? Dalam waktu 45 menit kita sudah bisa membaca 1 juz Al-Quran. Bulan Sya'ban ini, bulan pembacanya Quran. Apalagi nanti bulan suci Ramadan harus ada target-target mau khatam berapa kali. Boleh tidak di bulan Sya'ban, apalagi di Ramadan nanti kita kurangi aktivitas sosmed kita. Boleh kita posting sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Setelah itu tidak perlu berlama-lama, kita sibuk dengan Quran kita. Kira-kira dalam bulan suci Ramadan mau buat target khatam berapa kali nih Bu sekalian? Saya pernah ditanya sama guru saya, Oki mau khatam berapa kali? Kemudian saya katakan biasanya Oki Umi gitu ya. Biasanya Oki 1 bulan itu di bulan suci Ramadan hanya 3 kali, saya katakan begitu. Karena dengan kesibukan yang lain-lain, kata guru saya, itu terlalu sedikit. Bolehkah ditambah lagi sampai lebih banyak lagi? Umi berapa kali? Saya tanya. Beliau katakan 7 kali khatam 1 bulan. Padahal beliau orang yang sangat luar biasa. Ya punya amanah yang besar untuk umat, Masya Allah. Tapi beliau sungguh-sungguh dengan Qurannya. Saya yang masih muda ini merasa malu. Saya masih sehat, saya masih energik kok, lebih sedikit bacanya. Itu juga sudah dipotong dengan haid kita ya Bu ya. Nah sekarang silakan dari ibu semua, Masya Allah, kita semua punya target yang berbeda-beda. Artinya kalau sudah punya target dari sekarang, saya mau bulan suci Ramadan khatam sekian juz, pasti secara otomatis kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang tiada berguna untuk kita.
Betul Bu? Ya. Kemudian dikatakan apa lagi? Yang pertama tadi kata Imam Syafi'i, saya mendapatkan ilmu atau mendapatkan nasihat bahwa memanfaatkan waktu. Kalau engkau tidak manfaatkan waktu akan membunuhmu. Yang kedua, saya diberikan nasihat kata Imam Syafi'i adalah jika engkau tidak disibukkan dengan hal-hal baik, maka pasti kau disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Jadi buat diri kita terus sibuk. Dan salah satu pekerjaan paling sibuk adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Betul ya Bu ya? Pekerjaan ibu rumah tangga pekerjaan paling sibuk, nggak ada jam kerjanya. Ntar di bulan Ramadan udah bangunnya paling awal deh tuh, terus tidurnya paling akhir tuh ibu-ibu, Masya Allah. Ibu-ibu rumah tangga semua pekerjaan bisa dilakukan. Tukang bersih-bersih bisa, masak bisa, nganter-nganter ke sana kemari, kadang-kadang bisa juga, pegang keuangan bisa, Masya Allah. Pekerjaan yang orang lain nggak bisa lakukan, apa itu? Ibu rumah tangga, pekerjaan hebat. Kalau sudah sibuk di rumah nggak mungkin banyak dengan gadgetnya. Gadget boleh untuk sesuatu yang manfaat. Kembali lagi seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya mengenai perkara waktu ini teman-teman sekalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan perkara waktu ini juga. Allah berjanji dengan nama waktu juga di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita ini rugi kalau nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kecuali kata Allah apa? Mereka yang beriman, mereka yang beramal baik, beramal salih dalam hidupnya. Setiap waktunya, produktifnya itu adalah untuk beramal salih. Saling menasihati, mengingatkan orang lain pada sebuah kebenaran, dan mengingatkan orang lain, saling mengingatkan satu sama lain dalam sebuah kesabaran. Ibu-ibu sekalian, saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Saya bertemu dengan seorang juga pengusaha, seorang muslimah yang sukses, Masya Allah, luar biasa. Beliau dulunya tinggal di panti asuhan, kemudian sekarang jadi pengusaha sukses dengan penghasilan miliaran rupiah, Masya Allah. Kemudian saya tanya, kenapa terus-menerus mau bekerja keras seperti ini? Padahal kan ibu sudah lebih ya, sudah lebih dari cukup. Kata beliau, saya bekerja terus seperti ini karena masih banyak orang-orang lain yang ditanggung olehnya. Masih banyak orang-orang lain yang harus saya tolong. Dengan kita bekerja terus-menerus ini bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan, untuk menyebarkan manfaat lebih luas lagi. Jadi saya terus bekerja dengan harta ini bisa bangun masjid, dengan harta ini bisa bantu anak-anak yatim, dengan harta ini bisa bantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sakit, dan sebagainya. Jadi insya Allah waktu yang kita lakukan ini adalah waktu yang beramal saleh, berbuat baik teman-teman sekalian. Silakan kita pilih amal saleh kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya safari dakwah juga ke satu tempat, dan ternyata ibu ketua majelis ta'limnya sudah 20 tahun lebih bertugas jadi ketua majelis ta'lim. Saya tanya, ibu kenapa jadi ketua majelis ta'lim terus? Kata beliau, karena jemaat meminta saya jadi ketua majelis ta'lim. Ibu sudah sepuh, ibu tidak capek. Saya katakan demikian. Kemudian beliau mengatakan, selagi masih ada kesempatan untuk beramal salih, ambil kesempatan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fafirru ilallah, kita berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi dalam judul kita pada hari ini, muslimah yang hebat, adab-adab dalam bersosial media adalah dia sangat berhati-hati dengan waktu yang terus berjalan. Dia tahu kapan dia harus beribadah kepada Allah, kapan dia harus melayani suaminya, kapan dia bersama dengan anak-anaknya, kapan dia bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau membantu yang lain-lainnya, kapan dia untuk refreshing. Ada waktu-waktunya masing-masing. Wanita yang hebat, wanita muslimah yang luar biasa adalah dia yang pandai dalam membagi waktunya. Makanya Rasul ingatkan, makanya untuk orang-orang beriman ini setelah Isya, ba'da Isya jangan banyak begadang. Tidur cepat, bangun cepat. Tidur cepat, bangun cepat. Rasulullah enggak menyuruh kita untuk setelah Isya begadang, ngobrol, ngalor ngidul, enggak. Nabi SAW meminta kita habis sholat Isya cepat-cepat kita untuk tidur supaya bisa bangun lebih awal. Kenapa? Supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Ada apa di sepertiga malam terakhir? Sekitar jam 2, jam setengah 3. Ada apa di jam-jam segitu? Jam dimana kata Rasulullah Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Siapapun yang meminta
yang meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Coba lihat orang-orang soleh atau mbah-mbah kita yang sudah sepuh-sepuh. Saya kalau safari dakwah, mohon izin, kalau melihat ibu-ibu yang sudah sepuh itu pasti saya selalu suka bertemu dengan para orang tua. Kenapa? Ilmunya, pengalaman hidupnya sangat banyak. Sehingga saya biasanya tanya, Mbah, apa sih yang membuat Mbah ini kok bisa sehat walaupun sudah sepuh, umurnya sudah banyak? Semua yang saya tanyakan mbah-mbah yang luar biasa ini, pasti beliau menjawab, bangun sholat malam. Semuanya yang saya tanya, mbah-mbah yang masih datang ke pengajian, yang wajahnya bercahaya, yang semangat, yang sehat, saya tanya apa sih rahasianya? Salah satu rahasianya selain hati yang bersih, ya, biasanya beliau-beliau ini menjawab pasti bangun sholat malam. Benar nggak, Bu? Coba kita tanya sama ibu-ibu kita itu yang sehat-sehat itu, pasti nggak pernah ninggalin sholat malam itu. Itu saja mbah-mbah yang sudah sepuh saja bangun awal. Bagaimana dengan saya dan kita semua yang muda-muda yang masih terus ketinggalan sholat malam karena mungkin bermain gadget sampai larut malam atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Begitu ya, Bu. Jadi yang pertama ada kita bersosial media adalah kita senantiasa berhati-hati soal waktu. Kemudian yang kedua yang harus juga kita perhatikan teman-teman semua, yang kedua adalah menanamkan betul-betul di kepala kita bahwa setiap apa yang kita post, yang kita share, yang kita tulis, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya mencatat. Dalam surah Qaf ayat 18 dijelaskan, yang senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan. Teman-teman sekalian, akhlak di kehidupan nyata sama dengan akhlak di sosial media. Tapi kenapa banyak orang-orang di sosial media yang bisa mengatakan apapun tanpa difikirkan terlebih dahulu? Sementara Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau mungkin bahasa kerennya anak muda zaman sekarang adalah apa yang kamu post itu menentukan kualitas dirimu. Makanya Bu, mohon izin, saya beberapa tahun yang lalu dulu masih zaman-zaman sekolah suka ikut beasiswa untuk short course kemana-kemana begitu. Dan biasanya saya baru tahu ternyata mereka mencari orang-orang untuk mendapatkan beasiswa itu, mereka teliti dari sosial medianya. Ini orang sebetulnya seperti apa? Atau sekarang cari pekerjaan, kalau ada anak-anak muda di sini, biasanya kan diminta sosial media teman-teman semua. Kenapa? Biasanya HRD-nya itu mencari dari sosial media teman-teman semua. Siapa sesungguhnya teman-teman ini? Jadi sosial media itu sudah jadi portofolio juga untuk kita teman-teman sekalian. Ini nasihat juga buat diri saya. Artinya adalah hati-hati dalam posting atau mempost segala sesuatu di sosial media, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri kalau kita tidak berhati-hati. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang muslim yang baik adalah yang mereka bisa membuat muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Teman-teman semua di sini orang yang belajar agama, karena teman-teman datang ke masjid, orang-orang di sini ibu-ibu yang terpelajar, masya Allah, orang-orang yang berilmu, masya Allah. Maka semakin tinggi ilmu tersebut, semakin baik ilmu tersebut, semakin banyak belajar agamanya, pasti juga akhlaknya semakin baik, terutama dalam kata-kata yang dikeluarkan di sosial media, yang mana itu abadi. Abadi ya Bu ya, kita sudah positif itu abadi di sosial media itu. Jadi kita diminta untuk berhati-hati. Ada juga kalimat dalam Al-Quran itu teman-teman sekalian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya adalah Allah meminta kita untuk tidak menceritakan dengan mudah apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita lihat ada sebagian, saya yakin di sini semua soleh, di sini semua baik. Tapi ada orang-orang yang terbiasa, sedikit-sedikit ada masalah taruh di sosial medianya. Sedikit-sedikit tidak suka sama orang, kemudian saling berkata-kata tidak baik di sosial medianya. Seorang muslim tidak memiliki akhlak yang demikian. Nasihat buat saya dan kita semua. Setuju nggak ibu-ibu sekalian? Boleh nggak kita tahan dulu? Makanya Rasul bilang apa? Kalau kita marah, seorang yang beriman, kalau dia marah itu cara penanganannya beda. Cara orang-orang beriman marah itu apa? Dia diam.
dulu. Kenapa? Khawatir kalau berbicara mengeluarkan kata-kata yang membuat dia menyesal ketika dia sadar nanti, ketika dia sudah tidak marah nanti. Diam dulu. Pada saat marah jangan banyak berucap. Pada saat marah jangan ambil keputusan. Betul nggak Bu? Khawatir nanti pada saat marah itu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya atau perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Maka Rasul ingatkan, kalau kita marah kita diam, atau kalau kita marah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk yang membuat kita marah. Kalau kita marah kita berwudu, kita alirkan diri kita dengan air supaya lebih adem. Kalau kita marah kita ubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk ke baring. Ini berlaku untuk semuanya dalam keadaan kita marah. Ternyata ada manajemen marah yang seperti itu. Yang artinya Rasul menginginkan kita untuk tidak menjadi orang yang cepat tersinggung, cepat marah, cepat membalas, cepat menulis sesuatu di sosial media, atau reaktif, atau mungkin bahasa yang lainnya kompor meleduk gitu, cepat meledak gitu. Tidak seperti itu. Apa kata Rasul? Orang yang kuat adalah bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah mereka yang pandai menahan amarahnya. Makanya kalau ibu lihat dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, ada ciri orang-orang yang bertakwa ibu sekalian. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ayat kelanjutannya dari surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Siapakah yang dimaksud orang-orang bertakwa? Yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang dimaksud orang-orang bertakwa adalah mereka yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalam setiap keadaan dia berinfak. Kemudian orang yang menahan amarahnya, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada bersosial media tadi yang kedua berbicara baik. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita rasa ada sesuatu yang kita mau komentar, tahan dulu. Berpikir dulu, apakah yang kita lakukan ini atau yang kita ucapkan atau yang kita tulis mendatangkan manfaat, maka sampaikan. Kalau tidak, maka tahan dulu. Begitu teman-teman sekalian. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua adalah menanamkan kuat-kuat bahwa semuanya akan dihisab. Yang ketiga tadi adalah bicara baik-baik atau tulis baik-baik, karena tulisan sama percakapan itu sama. Akhlak di dunia nyata dan akhlak di dunia maya itu sama. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga ya, tadi berbicara yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan dalam surah yang berbunyi, saya lupa surahnya ya, kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntu fadlan ghalidhal qalbi lafaddu min hawli. Ya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lafaddu min hawli. Maka disebabkan rahmat Allah kamu akan berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauh daripada sekeliling. Jadi gunakan media sosial itu bukan untuk sumpah serapah, sama di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk sumpah serapah, bukan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diajarkan dalam agama ini. Di mana akhlak dari seorang yang beriman? Teman-teman salat, teman-teman baca Quran, teman-teman puasa. Maka lisan itu pun terjaga. Kecuali kalau memang teman-teman jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu didengar adalah kalimat-kalimat yang kotor, silakan saja untuk berkata-kata demikian. Tapi orang-orang yang beriman, tadi Rasul ingatkan, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia selalu berkata-kata baik. Dan dia diam. Kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Dalam diamnya itu zikrullah. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Di situ juga ada kalimat hamba Allah yang salih. Dia punya karakter tersendiri. Apa karakternya? Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu kalimatnya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Al-Furqan ayat 63. Yang menjelaskan hamba Allah yang saleh, ibadur rahman,
tawadhu, dia rendah hati, dan dia punya sifat. Kalau ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahil mengganggu dia, menggunakan kata-kata yang buruk kepadanya, dia ucapkan qaulus salam. Dia ucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Kalau kita membalas dengan kalimat-kalimat serupa, apa bedanya diri kita dengan orang tersebut? Maka ada bersosial media yang kedua, yang ketiga adalah berkata-kata baik. Teman-teman sekalian, ya, yang pertama tadi adalah mengingat waktu, yang kedua adalah paham bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang ketiga adalah berkata-kata baik. Kemudian yang keempat, mampu membedakan mana ranah publik yang boleh di-share, mana yang pribadi. Betul, Bu? Ada beberapa yang masing-masing keluarga berbeda-beda, dan kita menghormati pilihan dari masing-masing keluarga. Tapi ada hal-hal yang mana kita share, mana yang tidak kita share. Hal-hal yang kita share, hal-hal yang bisa memotivasi orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain, bisa mendatangkan pembelajaran untuk orang lain, insya Allah. Hal-hal yang tidak kita share, hal-hal yang sangat-sangat private, juga jangan diumbar, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, adab dalam bersosial media. Mungkin di sini ada yang nggak pakai, ada yang pakai. Tapi yang jelas ini akhlak dalam keseharian kita juga. Yang kelima apa? Tidak semua hal yang kita dengar kemudian kita sampaikan lagi kepada yang lain. Tidak semua hal yang kita tahu kita dengan mudah share kepada orang lain tanpa kita tahu kebenarannya. Teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah? Cukuplah seseorang dikatakan seorang yang pendusta bila dia menceritakan atau men-share, membagikan apapun semua yang dia dengar, dalam hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, kadang-kadang ada sebuah informasi yang kita nggak tahu kebenarannya, jangan ikut-ikutan, teman-teman semua. Ada majelis ilmu, ada juga majelis ghibah. Ada itu majelis ghibah. Apa itu? Majelis yang di dalamnya sering membicarakan orang lain. Tidak hanya di sosial media, kadang-kadang kita bertemu, boleh nggak bertemu? Boleh sekali. Tapi kalau dalam pertemuan itu kiranya banyak sekali membicarakan hal-hal negatif, ada ghibah, ada fitnah, maka hindarilah dari majelis-majelis seperti itu. Kalau kita nggak mampu untuk men-stopnya, maka kita pergi dari situ. Apa itu ghibah? Apa itu fitnah? Ghibah adalah kita membicarakan orang lain di belakangnya. Walaupun itu benar, tapi dia tidak suka ketika mendengar hal tersebut, itu ghibah. Apa itu fitnah? Sesuatu yang dusta, sesuatu yang bohong, sesuatu yang kita nggak tahu kebenarannya, kemudian kita syiarkan, itu juga namanya fitnah. Maka yang kelima, ingat tidak bisa semua hal yang kita dengar kita langsung share begitu saja. Itu adab-adab kita dalam sosial media, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mendengar dari seseorang, kemudian kita sampaikan lagi pada seorang yang lain. Ada seorang yang berkata, mohon izin aku contoh misalnya, itu kok bisa ya tetangga kita itu kerjanya apa itu, gak pernah kelihatan kerja tapi rumahnya besar, udah beli mobil baru lagi, beli mobil baru lagi. Pasti tuh ada korupsi tuh, mungkin ada yang begitu. Atau pasti tuh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak betul. Kemudian kita syiarkan pada satu orang, kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita sudah memfitnah orang lain. Kemudian dari orang ini cerita kepada orang lain, dari orang ini cerita kepada orang lain. Atau contoh lain, kita menceritakan permasalahan rumah tangga kita kepada seseorang. Orang ini nggak amanah, dia cerita kepada komunitas ini, dia cerita pada pengajian ini, satu kampung, satu desa tahu tentang urusan rumah kita, teman-teman sekalian. Nggak seperti itu. Umat Islam itu orang yang amanah. Nggak bisa. Kalau kita tahu itu adalah nggak boleh disebarluaskan, atau kita tahu belum tentu kebenarannya, apalagi itu sudah dikasih amanah, jangan cerita-cerita, boleh nggak lisan kita ini kita jaga? Supaya lisan ini, kata Rasul tadi, kalau kalimat yang baik-baik saja yang keluar. Atau kalau tidak bisa, diam. Dalam diamnya seorang mukmin dia berzikir. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu apa? Banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kita diminta untuk beristighfar setiap saat. Kalau engkau kurang harta, nggak punya harta, mau nambahin harta, beristighfar. Mau ditambahkan rezeki, beristighfar, kata Allah. Kalau belum dikaruniai keturunan, beristighfar, kata Allah. Kalau sekiranya kampungmu ini panas, butuh hujan, kemarau, kering kerontang, istighfar, kata Allah. Orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, Allah mudahkan segala macam urusan. Jadi banyak lisan kita beristighfar. Dalam diam kita beristighfar. Atau apa?
yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berisra Mi'raj di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan sebuah kalimat yang kita bisa pikir dengan itu. Kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Boleh nggak kita perbanyak? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Aku bisa meninggalkan maksiat ini karena Engkau tolong aku ya Allah. Aku bisa beramal saleh, aku bisa ngaji, datang ke masjid ini karena Engkau yang memberikan semangat padaku untuk belajar ya Allah. Aku bisa ngaji, buka Quran karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Boleh kita pikir itu terus-menerus ada di lisan kita. Makanya kadang-kadang kita sekalian ya Bu, ada di sini ibu juga yang selalu bawa. Sekarang mungkin ada tasbih tapi ada juga zikir yang tinggal dipencet-pencet itu ya. Ya, Masya Allah luar biasa. Atau mungkin nggak pakai begitu, pakai jari saja, Masya Allah. Atau mungkin nggak pakai jari, mulutnya saja yang komat-kamit, Masya Allah. Atau mungkin di hatinya yang selalu ingat Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian kembali lagi, adab-adab kita bersosial media. Yang kelima, ingat tadi ya, bahwa nggak semua yang kita dengar itu kita bisa sampaikan kepada banyak orang kalau nggak mau dinilai sebagai orang yang berdusta. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang dia dengar. Banyak sekali bicara, banyak dosa teman-teman sekalian. Banyak dosa masuklah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh bicara asalkan banyak kebaikannya. Tadi kata Rasulullah apa? Bicara baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Dalam diam itu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ada di sosial media. Hindari ghibah dan fitnah di sosial media yang sudah tadi kita bahas sama-sama. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Al-Hujurat ayat ke-12. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada kalimat wahai orang-orang beriman, berarti ayat ini khusus untuk yang beriman. Apa kata Allah? Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jauhilah kebanyakan dari kecurigaan-kecurigaan. Karena sebagian besar dari prasangka-prasangka itu adalah dosa. Jangan terlalu banyak suuzon. Kecuali kita memang sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita tahu itu sesuatu yang betul, nggak apa-apa. Atau kita ceritakan pada orang lain sebagai sebuah kewaspadaan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita baru curiga-curiga, belum ada bukti sama sekali, kata Rasulullah apa? Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Awalnya prasangka dulu, awalnya curiga dulu. Kedua, kata Rasul apa? Setelah itu jangan engkau mencari-cari keburukan orang lain. Biasanya sebelum kita cari-cari keburukan, kita pasti menaruh curiga dulu kepadanya. Kemudian baru kita mencari-cari, mengorek-korek kesalahan orang lain. Padahal kita lupa, diri kita sendiri ini banyak sekali dosa yang sudah Allah tutup aibnya. Ibu-ibu sekalian, kenapa banyak orang-orang yang sayang sama kita? Kenapa orang-orang respect dan hormat kepada kita? Karena Allah telah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia. Kalau Allah buka keburukan kita semuanya, niscaya tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita, saking menjijikkan diri kita. Betul Bu? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang mengorek-korek kesalahan orang lain atau membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat itu teman-teman sekalian, aib atau kekurangan atau segala dosa orang mukmin itu disembunyikan oleh Allah, hanya Allah dan Dia saja. Ketika Allah bertanya ya, mata kamu untuk apa, telinga untuk apa, ini untuk apa. Tapi orang-orang yang durhaka kepada Allah, semua dosa-dosanya itu ditayangkan di depan seluruh makhluknya Allah, diperlihatkan, dipertontonkan, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang suka membuka atau mengorek-korek aib orang lain. Kita punya kesalahan, setiap dari kita punya dosa. Orang lain juga punya kesalahan. Kalau kita buka-buka urusan orang lain, maka Allah juga akan membuka urusan kita satu hari nanti. Makanya adab dalam bersosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari, hindari ghibah dan fitnah di sosial media, dan perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Jangan banyak prasangka, kecuali yang sudah ada buktinya, yaitu beda lagi. Jangan banyak prasangka, jangan cari-cari kesalahan, dan jangan menggunjing, jangan ghibah, jangan fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau melakukan hal yang demikian,
sekalian, kau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jijik nggak kita lihat bangkai, Bu? Jijik nggak lihat bangkai? Jijik. Maka Allah mengibaratkan perbuatan